Setelah beberapa kali di autol, akhirnya nyantol juga di salah satu aplikasi yang sudah lama diincar orang ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini limitnya gede banget, walaupun pengguna baru ataupun mungkin masih data fresh itu recommended banget. Dan juga di sini nggak usah takut kehabisan limitnya dan anti di autol ya. Nah oke, buat kalian yang pengen dapetin untuk limit peminjaman yang gede, kemudian peminjaman untuk modal usaha, saran gua ke aplikasi ini saja. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Serta tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makan-makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun. Karena untuk saat ini ada lagi tuh cuy varian baru ya. Dan semoga sih dapat tertangani ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Gua udah lama nggak dengar kabar pencairan kalian di pinjol-pinjol legal OJK. Entah itu yang udah aplikasi gede ataupun mungkin OJK yang masih aplikasi kecil atau mungkin yang ilegal ya. Dan untuk akhir-akhir ini aplikasi pinjol legal OJK memang lagi naik-naiknya nih cuy ya. Karena untuk beberapa aplikasi pinjol saat ini lagi banyak yang ditutup oleh otoritas jasa keuangan. Dan ya ini kesempatan banget sih buat kalian yang pengen ngajuin untuk mendapatkan limit yang gede tetapi bunganya rendah, bisa gaskan di aplikasi pinjol yang legal OJK. Apalagi aman banget tanpa sebar data pastinya, dan juga kalian nggak bakalan disebar datanya ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online legal OJK yang dimana aplikasi ini sudah besar juga dan cukup menggunakan KTP dan rekening tanpa menggunakan data busuk, tanpa menggunakan data galbay, tanpa menggunakan amunisi fake, kondar fake ataupun amunisi lainnya. Di sini pokoknya tanpa ribet dan juga tanpa jaminan pastinya ya teman-teman. Dan kalian bisa mendapatkan limit yang tinggi banget dan juga tenor yang tinggi walaupun masih pengajuan baru. Nah, jadi ini solusi buat kalian yang sering di autol, bisa kalian gaskan. Lumayan ini bisa buat modal usaha kalian ataupun modal keperluan pribadi ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 1.500.000, namun yang harus gua kembaliin di sini adalah 1.725.600 rupiah. Nah, kenapa gua harus kembaliin 1,7 padahal yang dicairkan 1,5? Karena ini sudah dikalkulasikan dengan biaya bunga dan biaya tambahan lainnya cuy ya. Nah, jadi kalau sistem di pinjol legal OJK itu dia biasanya nggak ada pemotongan di awal ya cuy, dan nanti untuk biaya bunga dan biaya lain-lainnya itu akan dikalkulasikan pada saat pembayaran. Jadi ya tentunya terjangkau banget. Berbeda halnya dengan pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal mah kita dicairkan itu ada pemotongan, pengembaliannya juga bahkan melebihi dari peminjaman pokok. Nah, makanya memberatkan banget ya cuy. Nah, di sini untuk pembayarannya bisa melalui virtual account, tetapi untuk pencairannya gua belum tahu apakah di aplikasi ini bisa menggunakan dompet digital e-wallet atau gimana ya teman. Karena rata-rata sih orang yang dicairkan di aplikasi ini dengan menggunakan rekening BRI dan juga Mandiri. Selain dari itu gua belum pernah tahu ya, dan juga belum pernah dengar ya teman-teman. Nah, untuk di pengajuan kali ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 bulan 11 2021, dan ini real menggunakan data pribadi ya. Jadi nggak menggunakan data busuk, karena ya nggak bakalan di ACC cuy kalau menggunakan data busuk ya. Karena di sini dia sistemnya ketat dan juga akan ada peninjauan dari tim auditnya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uangmi. Dan untuk aplikasi Uangmi ini mungkin untuk sebagian orang udah pada tahu, tetapi buat yang masih baru pasti pada asing banget dengan aplikasi ini. Nah sebenarnya aplikasi ini juga cukup besar, tetapi masih kalah bersaing ya menurut gua sih dengan beberapa aplikasi pinjol lainnya seperti Rucep, kemudian Akulaku, Kredivo, EasyCash ya.
Nah, memang dia banyak pencairan tetapi limitnya nggak terlalu besar seperti isi cash dan juga KP ataupun apalagi ya cuy. Pokoknya banyak lagi ya. Akan tetapi ini sudah lumayan kok ya buat yang mengincar limit yang nggak terlalu gede juga sih nggak masalah buat ngajuin di aplikasi ini. Dan mungkin buat kalian yang sudah sering dicairkan ataupun sering merawat bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Soalnya ini gua baru pertama kali ngajuin sih ya teman-teman. Dan ya semoga sih nanti bisa berhasil merawat ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman, nama aplikasinya yaitu Uangmi dari PT Uangmi Fintech Indonesia, dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan juga sudah ada logo AFPI. Tetapi buat kalian, saran gua sih kalau kalian pengen ngecek aplikasinya itu legal OJK atau enggak, jangan berpatokan di logo dari OJK dan juga AFPI yang kalian lihat di tampilan aplikasinya, karena banyak juga aplikasi pinjol ilegal itu mencantumkan logo OJK dan juga FPI padahal itu nggak sama sekali terdaftar di OJK ya. Nah jadi saran gua kalian bisa cek di website Otoritas Jasa Keuangan, di situ kalian tinggal ketikkan namanya dan bisa kalian lihat satu persatu. Untuk caranya kalian bisa cek di video saya sebelumnya ya, biasanya gua jabarin kok ya tonton. Nah untuk aplikasi ini bisa kalian download melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan. Dan di sini untuk jumlah downloadnya mirip dengan aplikasi apa ya, Kredinesia, sama-sama 5 juta rupiah dengan ulasan 306.000 ulasan dengan rating 4,2 ya, lumayan sih ini ya, walaupun nggak sampai 4,5 tetapi sudah bagus sih. Dan untuk brosurnya tentunya menarik banget, berbeda halnya dengan pinjol-pinjol ilegal. Nah di sini kalian bisa baca sendiri. Dan untuk di aplikasi ini tanpa jaminan ya, jadi kalian nggak perlu dimintai jaminan NPWP ataupun BPKB ataupun mungkin STNK dan lain-lain, karena bukan pihak leasing ataupun peminjaman yang seperti biasanya ya. Nah di sini juga untuk prosesnya simple, nanti kalian akan gua perlihatkan untuk pengisiannya ya. Nah di sini untuk keamanan datanya dijamin ya, karena dia ini sudah legal OJK, jadi nggak bakalan sebar data kalian dan juga nggak bakalan memberikan data kalian ke pihak ketiga ya. Kalau ada seperti itu gimana bang? Nah kalau misalkan ada, itu bisa kalian kontak customer service dari Otoritas Jasa Keuangan saja ya teman-teman. Dan di sini untuk aplikasi Uangmi itu bukan hanya sebagai aplikasi peminjaman, tetapi aplikasi ini sebagai pendanaan juga cuy ya. Nah jadi jikalau kalian ingin menginvestasikan uang kalian ya bisa masukin di sini ya. Jadi nanti kalian terhitungnya sebagai pendanaan dan ya kalian memberikan peminjaman kepada orang lain ya. Nah di sini nanti tiap detailnya itu secara transparan ya. Jadi untuk yang dicairkan ke kalian ataupun untuk kalian yang melihat bunganya itu semuanya real, nanti akan diberikan melalui detailnya ya. Jadi nggak ada tuh detailnya segini, cairnya segini ya, karena ini bukan pinjol ilegal. Nah di sini kalian bisa lihat semuanya. Kemudian seperti biasa buat kalian yang masih pemula dan juga baru ingin meminjam, saran gue sih baca dulu satu persatu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam sebelumnya di aplikasi ini, biar kalian paham dan juga bisa menjadikan pembanding serta bahan acuan kalian sebelum meminjam di aplikasi ini ya. Nah di sini kalian lihat satu-satu, dan salah satu ciri aplikasi itu legal OJK ya adalah dengan mempunyai customer service yang aktif banget. Nah ini ya termasuk sih ya teman-teman, tetapi nggak bisa jadi patokan ya. Nah oke, selanjutnya di sini kita ke tentang aplikasinya. Untuk aplikasi ini dia seperti yang gua katain di awal memiliki dua produk, yaitu peminjaman dan juga pendanaan. Nah untuk peminjaman itu mulai dari 91 hari hingga dengan 120 hari, plafonnya mulai dari 400.000 hingga dengan 4 juta. Namun ini meningkat secara berkala ya, seiring kalian merawat akun kalian. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat semuanya. Untuk maksimum suku bunganya 21,9%, biaya layanannya 24,3 sampai dengan 32%. Namun disesuaikan dengan tenor ya, nggak mungkin juga tuh kalian dapetin limit peminjaman 400.000 tetapi tenornya 1 tahun, nggak bakalan ada ya. Selanjutnya untuk simulasinya bisa hitung terlebih dahulu, dan untuk pendanaan di sini periodenya 61 hingga dengan 120 hari, jumlahnya ini mulai dari 1 juta rupiah hingga dengan 2 miliar. Kemudian APR-nya 18% sampai dengan 21%, biayanya tidak ada. Dan di sini untuk umur pendanaan
minimal 18 tahun ya. Namun kalau untuk umur peminjam kayaknya bisa sih untuk umur 18 tahun ya. Ntar kita lihat dulu, dan di sini kalian bisa lihat untuk legalitasnya sudah ada, jelas banget, dan udah ada sertifikasi ISO 27001. Jadi buat kalian yang nggak mengetahui apa itu ISO 27001, yaitu adalah privacy dan keamanan data dengan sertifikasi internasional ya. Jadi udah aman banget. Nah, ini ada syarat peminjaman. Kalian harus warga negara Indonesia, berdomisili di wilayah Indonesia, berusia 21 hingga dengan 55 tahun. Jadi sayang banget buat yang masih 18, 19, 20 itu belum bisa ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini, saran gua kalian bisa coba ngajuin di beberapa aplikasi pinjol legal lainnya yang dimana bisa untuk umur 18 ya, seperti Rucep, ada Kami, apalagi EasyCash, aplikasi Singa itu lumayan ya teman-teman. Nah, untuk nomor teleponnya kalian masukin, pendapatan tetap, rekening Bank Indonesia, dan di sini pemberi peminjaman. Nanti kalian bisa baca saja semuanya di sini. Untuk pencairannya juga bisa melalui bank-bank yang telah bermitra dengan aplikasinya. Nah, ini ada customer service-nya kalau kalian mempunyai kendala ataupun ingin bertanya seputar pencairan kalian atau mungkin pengajuan kalian ya, bisa langsung hubungi. Dan untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 8 Februari 2018 ya. Jadi udah lama banget untuk aplikasi ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Uangmi-nya ya teman-teman. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Uangmi. Nah, pada saat pembukaan akun awal itu kan akan diarahkan untuk dua produk, apakah kalian sebagai peminjam atau sebagai pemberi peminjaman. Di sini kita pilih tadi untuk peminjam ya. Kemudian kita pilih untuk akses lokasi saat ini, karena untuk aplikasi pinjol legal OJK itu hanya mengakses lokasi, kemudian mikrofon dan juga kamera. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat, dan juga selain kalian bisa meminjam, di sini juga bisa mendapatkan bonus untuk undang teman ya, sampai dengan 130.000. Namun kalian bisa sesuaikan saja, baca syarat dan ketentuannya. Nah, ini limit yang diberikan untuk peminjam pemula adalah maksimal 2 juta rupiah cuy ya. Karena untuk 4 juta dan ke atas itu adalah peminjaman yang udah beberapa kali merawat ya. Nah, minimalnya ini 200, dan di sini kalian bisa sesuaikan saja untuk yang kalian pinjam, geser ke kanan atau ke kiri, dan pilih untuk tenornya apakah 4 bulan atau 3 bulan. Nah, saran saya kalau kalian pilih di rate 1 juta ke bawah, pilih yang 3 bulan ya. Kemudian kalau yang dari 1 juta ke 2 juta, pilih yang 4 bulan ya, agar bisa seimbang ya, dan juga untuk tim auditnya gampang meninjau pengajuan kalian. Nah, kemudian untuk detailnya bisa langsung kalian lihat di sini. Ini ada jumlah pembayarannya. Nah, karena kalian tadi pilihnya 4 bulan, otomatis ini terbagi dalam 4 bulan. Nah, untuk pokok peminjamannya itu yang harus kalian bayarkan 486.000, kemudian ditambah biaya bunga 37.000 dan juga biaya layanan 166.000. Nah, jadi total yang kalian harus bayarkan yaitu 689.300. Nah, ini sama semua ya sampai ke bawah, 689.300 mulai dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan keempat. Selanjutnya di sini langsung kalian tekan ajukan sekarang. Nah, untuk pengisiannya hanya 3 step ya, seperti yang dikatakan di awal tadi. Data pribadi, informasi pekerjaan, dan juga kontak darurat. Nah, untuk data pribadinya ini kalian masukin semuanya, gelar tertinggi, lokasi, lama tinggal, ini kalian lamakan saja ya, untuk menambah skor kredit saja sih ya cuy. Selanjutnya di sini ada nama ibu kandung, dan nanti kalian tinggal tekan kirim. Namun pastikan untuk foto KTP-nya kalian masukin ya. Nah, untuk foto KTP-nya ini memang agak sedikit ketat untuk pengisiannya. Tetapi nggak usah khawatir, kalau kalian yang masih sering ditolak untuk foto KTP-nya, bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP. Nah, ini semuanya bisa kalian ikuti langsung. Dan selanjutnya ada informasi pekerjaan. Nah, untuk informasi pekerjaan ini, jikalau kalian nggak mempunyai amunisi, terus kalian pengen mendapatkan skor kredit, isikan saja tempat kalian bekerja ataupun foto kalian sedang bekerja ya. Namun saran gua, kalau misalkan kalian masukin foto kalian dan juga tempat bekerja kalian, itu minimal ada pelang nama dari foto ataupun usaha kalian ya, atau tempat bekerja kalian. Misalkan nih kalian kerjanya di Warkop Kopi. Nah, kemudian untuk foto tempat bekerja kalian itu harus ada pelang nama Warkop Kopi juga ya cuy. Jangan hanya foto doang, karena itu nggak bakalan di ACC ya teman-teman.
Namun berbeda halnya kalau kalian memasukin dokumen lain seperti NPWP mungkin, ataupun slip gaji, ataupun juga BPJS atau ID card ya. Nah, itu berbeda lagi ya cuy. Dan sini untuk kontak daruratnya, saran gua jangan masukin kontak darurat itu yang kalian ngambil dari Nopeng ya. Karena kalau kalian masukin dari Nopeng kemudian kalian pindahkan ke Kondar, itu bakalan di auto ya cuy, karena tim audit dari aplikasinya ini menelpon ke kalian ya. Dan ya kalau misalkan ditelepon, jawab saja dan angkat teleponnya, dan ya untuk pertanyaannya juga gampang banget, hanya seputar pengisian kalian pada saat pengajuan, jadi kalian bisa jawab sendiri ya. Namun masalahnya di sini kalau yang ditelepon adalah kondarnya, terus kondarnya itu ataupun orang yang kalian masukin nomornya terus nggak tahu apa-apa, nah itu yang bisa membuat kalian juga di auto, karena kalau nggak bisa menjawab ataupun jawabannya berbeda dengan pengisian kalian pada saat di formulir pengajuan, itu bakalan di auto ya cuy, ataupun bisa di ACC tetapi skor kreditnya rendah banget dan juga limitnya kecil, jadi nggak sesuai dengan yang kalian harapkan. Nah, untuk di aplikasi ini juga kalian bukan hanya meminjam, di sini juga bisa membayar pulsa pakai data lender, kemudian PLN dan lain-lain. Dan setelah itu jikalau kalian misalkan sudah mengajukan, tunggu sekitaran 10 sampai dengan 15 menitan untuk peninjauannya. Kalau lagi banyak yang ditinjau biasanya akan molor sampai dengan 1 jam 2 jaman, tapi kalau lagi sepi itu bisa langsung secepatnya cuy. Nah, untuk di aplikasi ini pencairannya nggak sampai 3 detik ya. Ketika ada notifikasi di ACC, saat itu juga dengan bersamaan notifikasi m-banking kalian akan langsung masuk ya teman-teman. Nah, namun saran gua masukin rekening bank yang memang mempunyai mobile banking, plus juga wajib untuk memasukin bank rekening BRI dan juga Mandiri, karena menurut info kedua rekening tersebut yang paling ramai dicairkan dan juga paling cepat pencairannya, berbeda halnya dengan bank-bank lain. Nah, oke, untuk di pengajuan kali ini gua akan rawat ya teman-teman. Nah, makanya kalau kalian yang sudah sering mengajukan di aplikasi ini bisa kalian ketikkan di kolom komentar gimana untuk perawatannya, apakah rekomen atau enggak. Karena gua baru pertama kali ngajuin di aplikasi ini dengan menggunakan data pribadi ya. Jadi buat kalian yang nggak mempunyai data fake ataupun amunisi busuk ya bagus banget, karena kesempatan kalian besar untuk di ACC di aplikasi ini ya. Apalagi yang masih pemula ya, karena memang aplikasi ini lagi mengincar untuk nasabah-nasabah baru ya teman-teman. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online legal OJK Uang Mini. Dan buat kalian masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!